bersama kita di upload dulu. Oke guys, kita hari ini lagi bersama narasumber kita, yaitu Jessica Stephanie. Jessica Stephanie ini adalah narasumber kita yang sangat kece, yang keren banget. Dia narasumber yang nanti bakal menjelaskan apa itu sosial media spesialis dan juga nanti menjelaskan soal konten kreator. Gitu guys. Jadi ini Kak, kalau tantangan terbesarnya nih pas ada deadline kuliah sama deadline kerja, itu gimana sih Kak? Kan misalnya kalau dalam 5 hari nih, kerjanya emang berapa hari? Aku seminggu. Oh. Dari 7 hari itu 6 hari, jadi libur di hari Minggu doang. 6 hari? Iya. Berarti hari-hari seperti sekarang masih? Masih. Jadi setiap hari itu aku ditarget buat kayak kan ada beberapa jenis. Aku tuh ngedit kayak foto Shopee, terus juga postingan Instagram, terus video-video buat Shopee, terus video Instagram. Tapi masih belum ke arah TikTok. Soalnya konten itu merintis gitu loh. Kan kita ada empat toko, yang 2 Tulungagung, yang 2 Malang. Jadi gantian setiap harinya Kak. Jadi kayak setiap hari sebelum jam 10, aku nargetin diriku sendiri sebelum jam 10 harus udah ada yang diposting dan juga udah ada yang dikirim buat diposting. Kan juga setiap bulannya itu ya Kak. Itu kadang itu setiap minggu itu pasti ada produk baru yang harus diposting di Shopee. Jadi kayak antara ngedit dan juga itu kan aku tuh konsepnya kayak barangnya itu aku ambil dari toko, terus aku foto. Jadi sampelnya itu aku foto dan juga baru aku edit. Jadi tuh kayak dalam 1 minggu itu bisa bolak-balik tokonya itu 2 kali. Oh, berarti gini deh, hitungannya ini kerja selain menjadi sosial media spesialis. Iya. Jadi juga fotografer produk ya. Iya. Sekarang nggak langsung, berarti dapat dua ilmu. Iya. Ini belajar fotografer produknya itu dari kapan sih? Dari awal itu kan dari awal kerja itu kan juga di interview nih Kak. Di interview itu ditanyain kamu ada basic apa di sini lah. Itu kan aslinya kita belum, dari bosku tuh nggak minta CV tapi minta kayak riwayat apa aja yang udah kamu kerjain. Jadi aku ngisi ngirim Instagram kelas dan juga organisasi, terus juga TikTok kelas dan juga organisasi. Nah, habis itu di interview dan juga ditanyain kamu punya basic nggak di bidang fotografi ini. Terus jujur Kak, aku selama itu belum, tapi kayak otodidak gitu loh. Otodidak dan juga diajarin ini nanti kameranya kayak gini ya, ngadepnya jangan kayak gini kayak setiap direvisi itu dikasih masukan gitu. Jadi kayak belajar pelan-pelan. Oh gitu, berarti maksudnya otodidak yang masih ada gurunya ya. Nah, kalau kita otodidak apa Mas? Otodidak YouTube ya. Tutorial YouTube ya. Nah, tutorial YouTube. Oke, lanjut. Terus habis itu kapan sih pertama kali kayak mikir nih, kayaknya ini bisa jadi profesi deh, kayaknya ini bisa jadi masa depan deh. Kapan punya pikiran kayak gitu? Kalau kapannya itu di saat pertama kali dapat gaji. Itu udah kayak kapan nih? Gitu. Kan dari awal tuh iseng sebenarnya buat ngisi waktu yang longgar. Kan aku anaknya nggak bisa diem di kayak yang di rumah aja. Aku kan termasuk street parent ya Kak. Jadi kayak apa yang aku lakuin itu harus bermanfaat buat aku dan aku nggak mau diem doang di rumah kayak main HP atau aku nggak mau diem di rumah gitu loh. Jadi aku mencoba hal-hal yang baru yang mungkin bisa buat belajar dan juga nambah pengalaman dan juga nambah uang saku. Nah, bener ini. Kami juga kuliah kan, dia butuh uang saku, butuh ini. Betul ini. Indus ekonomi Kak. Indus ekonomi. Ekonominya kenapa tuh? Aduh kenapa ya? Offset. Kakak. Oke, lanjut. Habis itu ada nih. Bentar ya, kok lupa.
Nah, tips dan juga inspirasi skill. Jadi maksudnya kan dari bikin konten ini, bikin foto ini, terus habis itu bikin typograph ini dan bikin desain ini, semua itu kan butuh tips bahkan inspirasi. Kira-kira nih tips dan inspirasinya buat mereka semua ini gimana? Inspirasinya maksudnya kayak cari inspirasi itu kan ada tuh orang. Aku punya teman, dia itu inspirasinya lihatnya dari Pinterest. Oh iya. Ada yang inspirasinya lihat dari IG-nya Kemendikbud. Aneh memang, tapi benar bagus. Nah, kira-kira nih inspirasinya dari mana dan mereka ini mulainya harusnya dari mana? Oh, untuk inspirasi sendiri kan juga kan itu mulai dari fotografi dulu ya. Yeah. Mulai fotografi itu kan di sosmed, di IG-nya kan ada yang jual itu beberapa orang kan banyak kan yang jual. Yeah. Kayak apa ya, postingan-postingan mereka itu nanti dibuat kayak gimana atau fotonya mau dibentuk gini atau diisi apa gitu kan. Kerja gue tuh buat packaging Kak, kebetulan. Jadi nanti kayak mau dikasih apa, dikasih apa jenisnya apa, dikasih isi makanan atau diisi terserah itu kita bisa lihat dari media sosial. Di pin juga sering itu di pin, tapi kalau di pin itu lebih ke desain. Kayak desainnya kan di pin buahnya gitu. Terus juga di IG itu kan banyak konten kreator yang sharing tentang kayak gimana sih cara ngedit ini kan. Kalau sekarang itu kan editan itu kan banyak yang viral. Apalagi ya kayak feed IG yang jalan-jalan ke skuter itu tahu? Iya itu kayak aduh ini gimana caranya terus kayak dibuat gitu. Jadi kayak cari aja di internet banyak. Aslinya kalau masih belajar cari-cari referensi di internet itu nggak apa-apa banget teman-teman. Terus kalau udah terbiasa nanti kalian bakal muncul ide-ide tersendiri gitu yang lebih kreatif, yang original dari otak kalian sendiri. Ori ya, sorry lo ya. Ori lo. Jangan copy paste. Nah, biar apa enggak plagiat. Terus habis itu misalnya skill itu semua kan terkadang kan butuh perorangan. Perorangan deh. Misalnya nih kalau misal ke depannya ini sekarang maksudnya mimpin suatu tim atau bawahi suatu tim atau gimana enggak? Sendiri. Benar sendiri. Sendiri. Misal nih, oke, pertanyaan bagus nih berarti. Misalnya nih, nanti kalau misalnya di kedepan hari produksinya semakin banyak, semakin meluas itu kan pastinya butuh yang namanya tim tim medsos. Oh ya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dapat kesempatan mimpin, itu gimana? Mau atau nggak mau atau ada alasan tersendiri, takut atau gimana itu? Untuk mimpin tim aslinya itu hal yang bagus ya, kayak di situ nanti kita bisa belajar juga. Terus aslinya mungkin dari awal itu takut ini nanti salah kesini nanti salah gitu. Tapi aku mungkin kalau mimpin tim aku tuh kayak nganggepnya itu mungkin kayak sharing, teman-teman sharing gitu loh. Jadi kayak kita bukan kayak ketua tim nih, bukan. Jadi kayak aku punya kelebihan di sini, kamu punya apa, nanti kita sharing-sharing, nanti kelebihan di sini diajarin satu-satu atau kita kayak tukar ilmu. Iya, tukar ilmu. Sharing season ya. Oke, lanjut. Pernahkah kakak merasa kewalahan selama melakukan semua ini sambil kuliah juga ya? Kalau kewalahan jujur sering banget. Jadi pernah ngerasain kayak apa ya, depresi kan, kewalahan kayak depresi gara-gara akhirnya ini bingung ngerjain ini Ya. Terus gimana cara kakak mengatasi kewalahan tersebut? Oke, kalau kewalahan itu aku lebih tinggal semuanya sih. Kayak kalau semama nanti ada tugas UAS, ada tugas wasika, terus deadline besok itu segini. Terus otakku udah kayak pecah gitu kan. Aku tinggal semua Kak. Aku tinggal semua, terus aku pikir
aku sejauh ini tuh buat apa, buat siapa, terus kenapa sih aku sekarang di sini, kayak aku mikir hal itu lagi, terus juga dapat motivasi juga, terus juga aku Kak, healing sebentar, kayak entah itu nonton atau jalan-jalan keluar atau cari jajan-jajanan gitu. Nah setelah itu kalau udah mendingan baru aku kerjain lagi. Oh gitu. Oke, lanjut apa ya? Apalagi ya? Nah, oh ini ada nih. Kira-kira ini kan sudah apa namanya? Sudah berkecimpung di dunia sosial media dan juga konten kreator. Iya. Pernah nggak punya impian yang lebih tinggi di bidang sana? Kayak nih misal aku mau jadi affiliate kayak siapa namanya, kayak Ganta, atau enggak kayak yang affiliate skincare, siapa sih ya yang cowok itu, lupa aku, kan dia nge-affiliate skincare. Terus habis itu kalau konten kreator nih kayak konten kreator di luar sana yang apa sih namanya, kayak D5, bukan nih, bukan D5, vlog-vlog gitulah. Oh iya ya. Nah, itu kan konten kreator besar di luar sana. Oh kayak Ria Ricis deh, Ria Ricis atau yang lain-lainnya. Itu tuh kira-kira nih ada nggak impian besar seperti itu, atau bahkan impiannya yang lebih mind blowing lagi? Kalau buat jadi kayak influencer atau aslinya tertarik sih ya saya. Tapi masih bingung ini mulai dari mana ya. Aku masih pegang basic nih, basic ngedit atau basic kalau konten, tapi aku mau bingung nanti kalau aku itu mau kemana ya, ini ke gimana. Tapi karena aku masih kuliah dan juga kerja, ini kan jadi hektik banget, jadi kayak nanti dulu ke depan aja. Aku masih fokus sama apa yang aku kerjain sekarang, kayak gitu sih. Tapi semoga suatu saat tercapai teman-teman. Amin, 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 amin. Nih apa namanya, biasanya nih selain cara mengatasi itu ada lagi gimana ya caranya kita itu enggak kena crab mentality. Tahu crab mentality? Jadi kayak aduh nggak bisa gitu, aduh aku nggak bisa Menyerah duluan. Gimana cara mengatasinya? Karena di apa namanya, apa ya, di sini kan ada yang namanya Gen Alpha. Nah di Gen Z ini kan benar-benar crab mentality-nya kan sedikit, tapi ya juga nggak sedikit gitu. Apalagi nanti kalau generasi mendatang yang bakal lihat podcast ini, itu gimana sih biar mereka ini nggak crab mentality? Susah ya kalau dibilang kayak mungkin caranya satu, coba dulu apa yang bikin kamu tertarik sama suatu hal, mungkin bisa kamu coba dulu pelan-pelan. Kalau jangan berpatokan kalau aku nggak bisa, aku harusnya gini dan gini. Dan teman-teman, nggak ada hal yang instan di dunia ini ya, jadi harus bertahap, betul? Tepat. Dan kecuali kalau kamu anak pejabat. Nah, kecuali banget. Oh iya, kayak coba aja pelan-pelan. Kalau suatu saat kalau emang itu jodohnya kamu, kayak jalan hidupmu itu bakal bagus, kayak bakal fix. Oke, fix. Ya lanjut. Kalau bisa kakak memberikan pesan untuk para penonton yang takut ingin mulai karir seperti kakak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kak para penonton? Oke. Mungkin di era digital ini kan banyak kan keperluan kayak hal, semua kan dilihat dari media sosial ya sekarang zamannya kak. Jadi kayak daya konsumsi masyarakat itu kayak berbeda banget kayak dari zaman dulu. Jadi apa-apa itu harus lihat dari media sosial. Jadi teman-teman jangan berusaha gimana ya? Jangan berusaha untuk nggak bisa kayak
kalian tuh harus mencoba suatu hal, entah itu mau mulai dari nol atau gimana gitu. Jadi kayak coba aja dulu dan jangan mudah menyerah sama hal yang bikin kamu patah. Bukan kabur aja dulu ya. Nah, jangan. Kalau stres kabur nggak apa-apa, tapi nanti balik lagi. Jangan kabur dari tanggung jawab loh ya, jangan. Tadi habis ngomongin soal crab mentality ya. Oke, ya. Oke. Habis crab mentality ini, aku tuh pernah loh, Kak, ngerti sebuah kasus. Kasus ini sekarang kan ada yang namanya AI. Wah, iya. Nah, ini kan kita belum bahas AI nih. Kan AI ini kan kalau misalnya kita kasih prompt, terus suruh desain, udah selesai. Iya. Kita tinggal ngasih fotonya doang, setor doang, terus habis itu mereka yang bikin desain. Nah, kayak gini nih sebenarnya apakah bisa diminimalisir nggak sih? Atau menurut kakak deh, kakak kan benar-benar orang ini, benar-benar ini loh, aku bikin sendiri. Tapi kalau orang-orang yang lain kan belum tentu. Kayak kemarin kasus dari apa namanya, ada yang di online. Jadi dia itu desain, dia itu kerja di desain, aku lupa, produksi baju atau apa gitu. Tapi udah jadi semua. Oh, jadi postingannya kayak penjualannya itu dari GPT. Iya, dari desain semuanya itu dari AI semua. Benar-benar nggak ada yang oriannya dia. Jadi oriannya biar kelihatan orian, kan sekarang ada fitur anu nih, kalau di GPT-nya dipencet habis itu ada tulisan Canva. Iya, iya. Nah, Iya. baru nanti di Canva-nya bisa diotak-atik kan. Nah, itu tuh. Jadi kalau menurut kakak nih, kan akhirnya persaingan ini kan jadi gak sehat. Persaingan kayak gini nih jadi gak sehat. Cara ngatasinnya gimana deh? Oke, dari POV dari orang yang biasanya ekspor desain kayak scroll apa namanya referensi dan juga scroll apa desain-desain yang ada di internet, dan juga itu kelihatan banget loh Kak, kalau antara AI dan bukan. Kayak perbedaannya tuh terlihat banget, kayak dilihat sekilas itu kayak oh ini AI, karena juga ada kadang kalau AI itu ada errornya gitu loh. Jadi kayak seumpama ada kayak makanan nih, kayak apa ya, foto makanan itu kan kelihatan kalau makanannya itu nggak real, karena kelihatan banget kayak kenapa ya pandangannya tuh bisa beda gitu loh Kak, meskipun semirip apapun kita bisa bedainnya gitu nggak sih, kayak mungkin ya kalau AI sendiri itu kan termasuk kemajuan teknologi. Iya. Aslinya itu kalau dimanfaatkan dengan baik itu bagus, tapi jangan sampai mengambil alih suatu profesi dan juga apa namanya, kerjaan lah intinya. Kayak kan kalau desain makanan atau desain baju yang kelihatan real itu kan kelihatan banget oh ini real atau enggak. Kan kalau dari AI itu kan kayak perfect banget gitu kan gambarnya. Kadang itu baju kan nggak ada lusuknya, nggak ada dan pencahayaannya tuh kayak full gitu. Nah kalau ada minus-minusnya itu juga kadang ada yang error. Kalau semuanya ada makanan itu nggak kelihatan kayak makanan bener, malahan kayak furniture, kayak apa ya, Kayak hiasan malahan. Beda, kayak AI itu hasilnya bagus, sebenarnya bagus, tapi hasilnya tuh kaku. Oh, kaku. Jadi nggak ada esensi Manusianya nggak ada. nggak ada semua, kayak nggak kelihatan ada manusianya di situ gitu. Keren. Jujur aku nggak bisa bedain yang desain AI sama yang non AI. Kalau non AI benar-benar bisa desainnya karena udah pasti template-nya itu setiap ada barang, setiap ada objek itu pasti dikasih bayangan soalnya. Pasti. Jadi bisa tahu kalau itu non AI. Tapi kalau AI kadang bisa niru bayangannya. Oh iya ya. Jadi kadang nggak bisa bedain. Cuman itu tadi kalau dilihat kayak kayak misalnya tahu Ciwi cookie gak? Oh, iya. Itu pernah tuh di AI bentuknya awalnya bunder Bener. kayak kotak gitu. Iya.
Terus habis itu, Tempatnya. bukan. Jadi kuenya itu kan kaku gimana ya, bundar tapi dia agak ngotak gitu. Oke. Nah, terus habis itu setelah dia benar-benar jadi kayak kotak. Setelah dia gitu. Kayak sempurna banget gitu Iya. ya. Kayak bener-bener halus banget. Ini bukan jadi cewek itu malah jadi batu. Nah, ini batu bata ini. Oke. Lanjut. Nih kan banyak perjalanan karir nih. Perjalanan karir dari awal sampai sekarang. Itu masa-masa yang contoh berkesannya ini kayak aku pas di sini dulu aku belajar ini secara nggak sengaja, atau enggak aku pas dulu ini pernah tiba-tiba menang di sini, atau pas lainnya gitu aku bisa menjadi konten kreatornya dari suatu ini kayak gitu. Perjalanan itu yang paling berkesan apa aja deh? Yang paling berkesan. Dari Yang- SMA mau kelas 1, 2, 3 PKL nggak sih? Enggak ya? Enggak, SMA negeri. SMA, bukan SMK. Jadi kalau misalnya SMA-nya ini ambil apa sih? Aku dulu itu ambil IPA sebenarnya Kak. Jadi kan SMA itu kan IPA IPS gitu kan dulu. Ya kan ada jurusan IPA sama jurusan IPS. Nah aku tuh masuk ke IPA. Tapi kan kayak di SMA dulu kan nggak ada. Kan kalau ke SMK itu ada kejurusan kayak teknik komputer atau desain gitu. Enggak sih, kalau SMA aku belajar otodidak buat ngedit sendiri. Kayak dari sana tuh juga nge-handle sosmed kelas sama organisasi itu juga manual. Jadi kayak gimana ya? Ya gitu sih kayak tapi bisa ngedit itu privilege loh Kak. Kayak dulu di SMA itu kan banyak yang nggak bisa ngedit. Nah, apalagi kan itu pelajaran otodidak yang nggak dipelajarin di dalam kelas. Jadi kayak, ada tugasnya ini nih, nanti nge-handle ini, nanti tugasnya bisa kayak gini. Terus kalau sama teman-teman yang kayak bingung, nanti kan kita bisa jadi gimana yang ngajarin, atau bahkan dulu itu teman-teman aku buka joki ngedit ya teman-teman masa SMA karena emang apa ya kayak minatnya sama ngedit itu di masa SMA teman-teman tuh kayak berkurang, nggak ada minat gitu loh, kayak yang penting udah tugas selesai jadi aku jogi ke tamu jadi cuan juga. Jadi memanfaatkan pasar ya. Iya betul. Pasarnya banget ini. Oke, jadi itu pengalaman berkesannya di Ya, kayak bisa nih duit loh. otak-otak ini emang. Otak bisnis. Tapi nggak apa-apa loh, itu kan berarti kan kayak apa ya? Secara nggak langsung kita tuh mengembangkan cara kita berbisnis. Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba seandainya nih aku temenmu Ya. di sana, terus habis itu aku minta, Kak, edit video Kak, tapi cuannya gede. Tapi aku mintanya edit video, itu gimana? Iya emang editannya dulu tuh kayak video gitu. Oh, lebih banyak video. Iya kan tugas banyak. Keren loh. Banyak ya. Banyak sih. Kayak dulu kan juga masa-masa P5 kan. P5 itu yang handle video kelas. Kayak video kan video kelas kayak dilombain setiap kelas. Terus juga ada aku yang selalu yang kayak jadi apa ya? Kamu aja yang edit gitu. Jadi kayak memang privilege-nya besar. Di SMA. Tapi kalau kayak di kejurusan yang emang benar-benar terarah ke sana juga mungkin juga itu hal yang normal ya. Kayak di KPI itu hal yang normal teman-teman, sebenarnya ngedit itu hal yang normal dan semua orang mahasiswa KPI itu bisa ngedit ternyata ya. Bisa kalau mau ya. Tapi ini merendah ini. Merendah sama roket ya. Padahal dari SMA sampai sekarang itu kan ngedit
Berarti kuncinya dari semua itu adalah konsisten. Iya, betul. Konsisten dan belajar. Belajarnya ini kan banyak nih. Aku pengen tahu ya, belajarnya ini kan otodidak itu apakah dari YouTube? Kan ada nih yang cuman belajar, cuman lihat slide foto di TikTok itu juga bisa. Oh iya ya. menurut Kak Jessica nih, lebih cocokan mana sih buat yang pertama kali belajarnya tuh lewat TikTok kan, lewat ChatGPT, lewat AI yang lain, atau lewat YouTube kayak zaman kita dulu lewat YouTube kan? Iya ya. Dengan lagu apa sih lupa itu. Jadi enaknya buat awal-awal kayak mereka tuh gimana sih? Untuk awal-awal ya kayak benar-benar belajar kan sekarang itu kayak orang itu pengen yang simple. Jadi kalau lihat di YouTube itu banyak banget intronya, terus juga kayak ini cara pertama seperti ini, lalu setelah ini gini kan jadi lama banget ya. Itu minimal tuh ada 8 menit kan kalau video lihat tutorial dari YouTube. Tapi sekarang itu banyak banget tutorial dari IG, terus juga TikTok yang maksimal tutorialnya itu 3 menit. Benar-benar kayak simple banget, kayak mungkin kita bisa belajar dari hal yang simple gitu kan. Tapi kalau pengen menyeluruh kayak tahap 1, tahap 2 benar-benar awal itu bisa dari YouTube. Oh, berarti gini deh, kayak ibaratnya kalau yang mau cuman belajar dasarnya itu belajar di TikTok atau IG. Iya. Tapi kalau mau belajar sampai mendalami ke akar-akarnya itu di YouTube. Iya. Kayak lebih lengkap di YouTube kan aslinya, tapi lebih simpel di TikTok dan IG. Dan juga ada tutorial itu yang bukan tutorial video tapi tutorial foto. Jadi tutorial yang berupa foto gitu loh Kak. Jadi itu tutorial cara buat ini, terus ini nanti ini diginiin. Jadi itu kan sebenarnya buat orang yang udah familiar sama aplikasi tersebut gitu loh. Jadi kalau buat dasar lebih baik ke video gitu. Oh gitu. Tapi aku pernah nih tahu temen itu ada yang pernah ngedit. Tahu nggak di Facebook kan banyak Oh iya. banyak komunitas kayak gitu. Oh, iya. Mereka benar-benar belajar dari Facebook. Bahkan temen itu ada yang pernah ngedit After Effects, belajar ngedit After Effects dari Facebook. Nah kira-kira Facebook itu masih worth it nggak sampai sekarang? Kalau udah ketambahan IG kan sekarang udah ada apa sih namanya yang dipesan itu? Sorotan bukan deh, saluran. Oh, saluran Di WA udah ada saluran, di TikTok udah ada grup. Jadi yang paling worth it kalau buat belajar dasarannya aja di komunitas itu. Aduh, kalau komunitas aku kurang paham ya, apalagi Facebook karena aku nggak main Facebook Kak. Oh, nggak main Facebook. Iya, Bener. jadi kurang tahu ya. Mungkin juga kan aku ngikutin itu ada di Instagram ada orang kayak influencer itu kayak tips gimana sih edit cara gini yang lucu-lucu atau yang kayak dikasih efek ini itu kan ada kayak saluran WA-nya itu mungkin bisa dari sana atau bisa ikut komunitas kayak Facebook tadi. Dan juga Oke. Siap. Oke, kira-kira nih Kak mau kasih pesan-pesannya setelah ini ke apa namanya nanti penonton yang bakal nonton kakaknya yang udah good banget di sini. Gila, ini keren banget karena inspiratif sekali ya. Inspiratif sekali, benar-benar apa ya, kita jadi tahu gimana sih di era digital ini, gimana sih kerja yang sebenarnya ini kerja yang nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan tapi ternyata itu pengaruh banget dia. Kelihatannya santai tapi otaknya tuh kayak ditekan. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba suatu hal ya teman-teman, coba dulu aja, nggak usah takut. Kayak kalian jadi atau enggaknya itu masalah belakang, yang penting kalian itu mencoba suatu hal yang benar-benar kalian ingin ikuti, dan jangan takut kalau gagal karena itu adalah urusan belakangan ya teman-teman. Jadi kayak coba aja dulu. Bukan kabur aja dulu. Iya, jangan ya kalau kabur. Oke. Sekian dari kita. Thank you buat yang mereka semua yang udah thank you buat kalian semua yang udah nonton di podcast kami.
kita pamit undur diri. Makasih juga buat Kak Jessica di sini Ya, udah mau sama-sama. tampil. And see you guys. Thank you.